Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi perencanaan dan pengendalian biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu perencanaan biaya overhead pabrik. Perencanaan yang baik harus dipusatkan pada hubungan antara tingkat pengeluaran dengan manfaat yang diperoleh dari pengeluaran tersebut. Untuk mendapatkan manfaat tertentu, perusahaan tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya yang cukup besar. Sebagai contohnya, untuk meningkatkan volume penjualan, perusahaan mengeluarkan biaya riset dan pengembangan produk yang cukup besar. Manfaat dari kegiatan tersebut tentunya yaitu tercapainya kuota penjualan yang besar. Selain itu, perencanaan biaya seharusnya lebih terfokus pada penggunaan sumber daya yang terbatas secara lebih baik, bukan sekedar mengurangi biaya. Beberapa perusahaan melakukan pemotongan pada pengeluaran tanpa mempertimbangkan akibatnya pada keuntungan yang diperoleh. Sebagai contohnya, perusahaan tidak menyediakan sumber daya yang memadai untuk memelihara harta, seperti peralatan, mesin, dan bangunan. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan proses produksi. Jenis-jenis biaya yang termasuk BOP adalah: satu, biaya bahan mentah; kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung; ketiga, biaya reparasi dan pemeliharaan; keempat, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap; kelima, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu; keenam, BOP lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Untuk merencanakan besarnya dana yang dianggarkan, terdapat dua masalah pokok yang perlu diperhatikan, yaitu satu, penanggung jawab perencanaan biaya; kedua, perilaku biaya dan wewenang penganggaran. Penanggung jawab perencanaan biaya dalam hal ini memerlukan sistem akuntansi pertanggungjawaban atau seringkali dikenal sebagai prinsip biaya departemen, yaitu Departemen Produksi dan Departemen Jasa. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua jenis biaya BOP yang sesuai dengan pertanggungjawaban masing-masing, yaitu BOP langsung dan BOP tidak langsung. Kedua yaitu perilaku biaya dan wewenang penganggaran, yang termasuk perilaku biaya dan wewenang penganggaran dalam hal ini yaitu satu, biaya tetap; kedua, biaya variabel; ketiga, biaya semi variabel. Tentang metode pembebanan biaya overhead pabrik. Pembebanan biaya overhead pabrik metode forecasting menurut Mulyadi ialah metode harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi, baik yang berperilaku tetap maupun variabel, kepada produk. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku tetap maupun variabel, dibebankan kepada produk yang diproduksi atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau dasar biaya overhead pabrik sebenarnya. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik tetap akan melekat pada harga pokok persediaan produk dalam proses dan persediaan produk jadi yang belum laku dijual dan baru dianggap sebagai biaya unsur harga pokok penjualan apabila produk tersebut telah terjual. Manfaat informasi metode forecasting ini: yang pertama, pelaporan keuangan; yang kedua, analisis kemampuan menghasilkan laba; yang ketiga, penentuan harga jual normal; yang keempat, penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan.
Kelima, penyusunan program. Yang kedua, pembebanan biaya overhead pabrik, metode variable costing. Menurut Mulyadi, metode forecasting ini ialah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel saja dalam harga pokok produk. Manfaatnya pertama, perencanaan laba. Yang kedua, penentuan harga jual produk. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Langkah-langkahnya, yang pertama, menggolongkan penghasilan penjualan ke dalam setiap pusat laba yang akan dibahas. Menggolongkan harga pokok penjualan variabel untuk setiap pusat laba. Yang ketiga, menghitung batas kontribusi kotor untuk setiap pusat laba. Tarif BOP dan harga pokok produksi. 4. Perhitungan tarif BOP. Tarif BOP diperlukan dalam rangka penentuan harga pokok produksi. Berdasarkan penentuan biaya BOP untuk masing-masing bagian departemen, maka dapat dihitung tarif BOP dengan cara membagi BOP yang dianggarkan dengan tingkat kegiatan masing-masing departemen bagian. Untuk langkah-langkah penentuan tarif BOP ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah menyusun anggaran BOP. Yang kedua adalah memilih dasar pembebanan BOP pada produk. Yang ketiga adalah menghitung tarif BOP. Pertama, menyusun anggaran BOP. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kapasitas praktis. Yang kedua ada kapasitas normal. Yang ketiga ada kapasitas sesungguhnya. Yang kedua, untuk memilih dasar pembebanan BOP kepada produk atau satuan kegiatan. Di sini ada 3. Yang pertama ada A. Satuan produk. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan langsung membebankan BOP kepada produk. Untuk rumusnya adalah tarif BOP persatuan sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jumlah satuan produk. Metode ini cocok digunakan untuk perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis produk. B. Biaya bahan mentah. Jika BOP dominan bervariasi dengan nilai bahan mentah, misal biaya asuransi, biaya bahan baku, maka dasar yang dipakai untuk membebankan kepada produk adalah biaya bahan baku yang dipakai. Formula perhitungan tarif BOP adalah sebagai berikut rumusnya. Tarif BOP per satuan sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran biaya bahan mentah yang dipakai. Yang C ada biaya tenaga kerja. Jadi sebagian besar elemen BOP mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah upah tenaga kerja. Contoh, penghasilan pajak atas upah karyawan yang ditanggung perusahaan. Maka dasar yang dipakai untuk membebankan BOP adalah biaya TKL. Untuk rumusnya adalah tarif BOP per satuan sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung. Untuk yang D ada jam tenaga kerja langsung. Oleh karena adanya keterkaitan yang sangat erat antara TKL dengan jumlah jam kerja langsung, maka BOP dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung. Untuk rumusnya adalah tarif BOP persatuan sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jam tenaga kerja. Yang E ada jam mesin. Apabila BOP bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, contoh bahan bakar atau listrik yang dipakai menjalankan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankan adalah jam mesin. Untuk rumusnya adalah tarif BOP persatuan sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jam mesin. Yang ketiga adalah menghitung tarif BOP.
Setelah anggaran BOP selesai disusun dan ditentukan besar satuan kegiatan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP dengan rumus sebagai berikut. Tarif BOP sama dengan jumlah BOP yang dianggarkan dibagi dengan tingkat kegiatan. Pokok produksi. Dalam pembuatan produk terdapat dua kelompok biaya. Yang pertama ada biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk. Sedangkan biaya non-produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi, seperti kegiatan pemasaran dan kegiatan administrasi umum. Harga atau biaya produksi dari barang-barang yang dihasilkan dapat dihitung apabila telah diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah volume produksi masing-masing barang atau anggaran produksi. Yang kedua adalah biaya bahan mentah untuk masing-masing barang atau anggaran bahan mentah. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja langsung untuk masing-masing atau anggaran tenaga kerja. Yang keempat ada biaya overhead pabrik untuk masing-masing departemen produksi dan departemen jasa. Ada yang kelima ada satuan kegiatan masing-masing departemen produksi dan departemen jasa. Yang keenam adalah angka-angka standar pada masing-masing departemen. Informasi tentang harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk A. Menentukan harga jual produk, B. Memantau realisasi biaya produk, C. Menghitung laba rugi perusahaan, D. Tentukan harga pokok, persediaan produk, jadi, dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Proyeksi laporan laba rugi. Proses proyeksi ini dimulai dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan, tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan karena pembelian pelanggan dipengaruhi oleh tingkat penghasilan pribadi yang bisa dibelanjakan. Analisis mengikut sertakan estimasi yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan pertumbuhan penjualan eceran pada khususnya. Selanjutnya ada pengendalian biaya overhead pabrik. Pengelompokan biaya sangat terkait dengan tanggung jawab. Biaya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada biaya terkendali dan yang kedua ada biaya tak terkendali. Biaya terkendali adalah biaya yang secara signifikan dapat dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajer tertentu untuk periode waktu tertentu. Pengelompokan ini berguna untuk menentukan siapa manajer yang seharusnya bertanggung jawab. Perhatian terhadap pengelompokan biaya ini merupakan hal yang penting, terutama pada saat ditentukan suatu rencana kerja oleh pusat tanggung jawab tertentu dalam periode waktu tertentu. Contohnya yaitu biaya gaji supervisor. Gaji supervisor ini mungkin tidak dapat dikendalikan pada suatu pusat tanggung jawab. Suatu biaya mungkin diklasifikasikan sebagai biaya yang tidak dapat dikendalikan. Tetapi jika dilihat melalui segmen organisasi yang lebih besar atau perusahaan secara keseluruhan, gaji merupakan biaya yang dapat dikendalikan. Dalam analisis akhir, semua biaya dapat dikendalikan, tergantung pada tanggung jawab dan waktu.